Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang kondisi seorang wanita, ini mak-mak dengarinnya, ini perempuan. Tapi bukan hanya berkaitan dengan perempuan. Tentang seorang perempuan yang taqumul lail. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan bahwasanya dia suka sholat malam. Artinya perempuan ini bukan wanita biasa cuma. Yang wajib udah selesai. Dia sudah menambahkan yang sunnah. Dan yang sunnah dia lakukan itu bukan sunnah yang ringan. Yaitu qiyamul lail. Wa tasumun nahar. Yang kedua, dia puasa sunnah. Ini perempuan gak pernah punya utang. Karena selalu dia bayar utangnya. Dan dia rajin puasa sunnah. Disebutkan wa tatasaddaq. Dan dia juga mungkin bersedekah perempuan ini. Cuma masalahnya satu. Walakinnaha salitah. Kalau ngomong pedes perempuan ini. Tu'zi jiranaha. Dia menyakiti tetangga-tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha. Nggak ada baiknya nih perempuan. Subhanallah jemaah. Mana sholat malamnya? Mana puasa sunnahnya? Sejatinya ibadah yang dilakukan itu seharusnya berdampak pada pembentukan karakter yang baik. Orang yang rajin sholat malam itu akan tawadhu dia. Mana rajin sholat malam kemudian dia sombong, dia ngeledekin orang? Enggak. Orang yang rajin puasa sunnah itu seharusnya menjadi orang yang bisa mengontrol emosinya. Dan dia suka membantu orang lain. Tapi realitanya perempuan ini tu'dhi jiranaha. Suka nyakitin tetangganya. Ghibah enggak ini jamaah? Ini sahabat cerita kepada Nabi tentang wanita. Ghibah enggak? Nah, masuk ghibah apa enggak? Ghibah itu kalau yang dikasih tahu paham dengan cerita yang dimaksud. Kadang-kadang kan ada orang ngomong, "Syuf, ini anak mau cerita. Anak nggak akan sebutkan nama ya, supaya nggak ghibah. Tapi antum tahu sama orangnya." Kira-kira ghibah nggak jemaah? Dia nggak nyebut nama, tapi ngomong antum tahu sama orangnya. Ya udah ghibah jadinya. Dia hanya memberikan isyarat. Ini para sahabat enggak, dia cerita umum. Ada wanita pokoknya. Kemudian yang kedua, kita juga membicarakan di antara bentuk ghibah yang diperbolehkan kalau itu ghibah adalah dalam rangka meminta fatwa. Kita sedang punya masalah yang butuh hukumnya itu apa? Ceritakan. Ini enggak, mereka enggak ghibah. Karena mereka tidak menyebutkan nama dan Nabi tidak tahu juga siapa yang sedang dibicarakan oleh penanya ini. Yang jelas ini pelajaran untuk semua manusia sebenarnya. Nabi mengatakan la khaira fiha, enggak ada baiknya nih perempuan. Hiya finnar. Perempuan itu tempatnya di neraka. Ini perlu jadi pelajaran kita bersama. Yang sudah pada ngaji, yang udah belajar, yang sering baca Quran, yang suka sedekah. Lihat bagaimana lisanmu kepada orang lain. Kemudian diceritakan tentang wanita lain. Yang perempuan ini sholatnya cuma 5 waktu. Dia bukan ya tipikal wanita yang suka sholat sunnah, enggak. Dia 5 waktu. Dia puasa Ramadan. Tapi dia itu baik hati. Suka membuat sesuatu, dia bagikan ke tetangganya. Tidak pernah nyakitin tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah. Ini yang di surga. Jadi ingat, seorang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan. Perintah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan itu ada yang haram, ada yang makruh. Minimal orang bertakwa itu yang wajib dikerjakan, yang haram dia tinggalkan. Gimana sekarang kalau orang ini melaksanakan yang wajib, menjalankan yang sunnah, tapi yang haram masih dia kerjain? Maka dia belum bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi yang haram-haram, engkau akan jadi orang yang paling beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian kita merasa ahli ibadah kalau sudah mengamalkan yang sunnah.
Dia merasa anak sudah ahli ibadah. Anak sudah melakukan sunnah-sunnah. Taib, alhamdulillah. Tapi sejatinya predikat orang yang ahli ibadah itu adalah yang menjalankan perintah, yang menjauhi yang haram. Tinggalkan yang haram, maka akan jadi orang yang paling beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.